Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas perencanaan industri metalurgi di mana nama perusahaan kami yaitu PT Ekato Steel. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Zakia Nur Syahada, Jihad Noval Akbar, Katarina Vivian, Hardi Andriansyah, dan Riana Celia Fasya Mawarhani. Berikut merupakan timeline yang akan kami jelaskan, di mana ada latar belakang, profil perusahaan, analisa SWOT, diagram alir produksi, spesifikasi alat, neraca bahan, kapasitas RF dan neraca panas, tata letak peralatan, dan juga plan site layout. Kebutuhan konsumsi baja di Indonesia terus meningkat, seperti di sektor pertambangan, konstruksi, dan juga manufaktur. Saat ini, Indonesia memiliki kapasitas produksi 360.000 ton oleh 164 perusahaan pengecoran. Sementara kebutuhan di 2018 melebihi kapasitas yang ada, yaitu 546.000 ton untuk konstruksi dan manufaktur. Impor besi baja Indonesia sebagian besar tertuju pada 3 kebutuhan industri, yaitu industri otomotif, industri elektronika, dan juga industri perkapalan. Berdasarkan data Southeast Asia Iron and Steel Institute, impor baja Indonesia tahun 2018 mencapai 7,6 juta ton atau meningkat 7,04% dibandingkan impor tahun sebelumnya. Jumlah ini merupakan 46,48% dari konsumsi baja nasional tahun 2018, yaitu sebesar 14,2 juta ton. Hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan baja lokal yang membuat sebagian besar kebutuhan baja domestik dipenuhi dengan impor. Struktur konsumsi besi baja nasional dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu hot roll coil atau HRC dan cold roll coil atau CRC. Secara pemakaian, HRC digunakan 40% untuk infrastruktur struktural, yaitu sebesar 3,46 juta ton, sementara CRC digunakan di industri otomotif sebesar 1,78 juta ton atau 39%. HRC digunakan untuk konstruksi secara umum, sementara CRC banyak digunakan untuk high technology equipment. Baja lembaran canai panas atau hot roll coil merupakan produk baja yang digunakan untuk keperluan konstruksi jalan, bangunan, hingga jembatan. Peningkatan permintaan baja di dalam negeri juga dapat mendorong tumbuhnya investasi, terutama di sektor hulu yang perlu keseimbangan suplai. PT Ekato Steel melakukan pembangunan pabrik baja lembaran panas HSM atau Hot Strip Mill, di mana pabrik HSM mampu menghasilkan 1,7 juta ton per tahun produksi HRC untuk mensuplai kebutuhan baja untuk keperluan konstruksi domestik dan mengurangi jumlah impor baja di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian profil perusahaan. Nah, di sini perusahaan yang akan kita jalani itu bernama PT Ekato Steel yang akan memproduksi hot rolled coil atau biasa kita sebut HRC. Nah, ini ada lambang PT Ekato Steel yang dimana lambangnya ada lambang HRC dengan tulisan nama PT Ekato Steel dan background warna oranye. Nah, background warna oranye ini yang kita ketahui dari nyala api itu kan panas. Dia berwarna keoranye-oranyean. Nah, di sini makanya kita menggunakan warna oranye sebagai warna dasar. Karena melambangkan proses yang kita gunakan itu adalah proses suhu tinggi. Selanjutnya ada visi misi dari PT Ekato Steel itu sendiri. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan yang memproduksi baja berskala internasional yang terbaik di industrinya dengan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli. Dan misinya yaitu yang pertama, memiliki dan secara berkesinambungan berupaya untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang handal, terlatih, dan kompeten di bidangnya. Yang kedua, memiliki sikap kerja yang profesional dan sesuai standar, serta mencapai kesempurnaan sasaran yang diharapkan. Yang ketiga, yaitu aktif turut serta
dalam membantu memproduksi baja terbaik untuk pembangunan di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat pada perusahaan yang akan kita tekuni, yaitu PT Ekato Steel. Pertama, kita ada strength, kekuatan dari PT Ekato Steel yang akan kita jalani. Nah, kekuatan itu yaitu memiliki daerah strategis untuk memasok bahan baku serta pengiriman produk. Nah, di sini kenapa memiliki kekuatan seperti itu? Karena kita mengambil posisi di daerah Cilegon yang dimana dekat dengan Pelabuhan Merak dan dekat juga dengan laut yang dimana apabila ada pengiriman melalui jalur laut itu akan memudahkan kita untuk memasok bahan baku tersebut. Kemudian yang kedua ada memiliki budaya perusahaan dan masyarakat sekitar yang kuat. Itu bisa kita lihat dari banyaknya masyarakat Cilegon yang masih memegang teguh kebudayaan-kebudayaannya masing-masing, terutama budaya gotong royong. Nah, untuk yang ketiga ini kita menggunakan standar nasional maupun internasional dan sangat memperhatikan permintaan serta kebutuhan pelanggan. Makanya kebutuhan pelanggan itu menjadi prioritas utama kita di PT Ekato Steel ini. Selanjutnya ada poin weakness, kelemahan. Di sini kita memiliki kelemahan yaitu permodalan yang masih terbatas. Masih lemahnya kemampuan beberapa karyawan dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah poin opportunity. Dari PT Ekato Steel itu sendiri, kita memiliki opportunity yaitu adanya dukungan dari pemerintah, sumber daya untuk bahan baku yang melimpah. Sektor yang ditekuni memiliki peluang pasar yang sangat baik dalam domestik maupun regional, dengan sumber daya yang tentunya melimpah. Hal ini dikarenakan HRC adalah salah satu bahan baku yang sering digunakan dalam setiap proses manufaktur, baik itu otomotif maupun yang lainnya. Dan terakhir kita ada poin threat. Di threat ini pada PT Ekato Steel itu sendiri, threat yang kita miliki yaitu banyaknya kompetitor yang kompetitif dan isu lingkungan yang terjadi di sekitar daerah pabrik. Kemudian selanjutnya ada diagram alur produksi atau hot rolling process untuk menghasilkan produk HRC pada pabrik hot strip mill di PT Ekato Steel yang diilustrasikan seperti gambar berikut. Pertama, slab atau bahan baku masuk ke reheating furnace. Di reheating furnace terjadi proses pemanasan slab hingga temperatur pengerolan, yaitu 1250 derajat Celcius, dengan konsumsi listrik kuat. Parameter-parameter penting dalam proses ini seperti temperatur pemanasan, waktu pemanasan, dan metode penaikan temperatur yang dikontrol secara otomatis oleh komputer. Lalu kedua ada sizing press. Nah, di sizing press ini terjadi pereduksian lebar hingga sesuai dengan lebar produk yang diinginkan. Kapasitas reduksi hingga 150 mm. Output dari sizing press akan masuk ke roughing mill. Di roughing mill terjadi pereduksian ketebalan slab dari 200 mm menjadi 28 sampai 40 mm. Lebar dari transfer bar ini dikontrol oleh vertical rolled gear. Kemudian masuk ke finishing mill, di mana di finishing mill terjadi pereduksian transfer bar hingga ketebalan yang diinginkan, sekitar 1,5 mm. Dalam proses pengawasan yang ketat dilakukan terhadap parameter-parameter seperti ketebalan baja lembaran, deviasi ketebalan, lebar baja lembaran, dan temperatur pengerolan akhir. Komputer proses dalam hal ini berperan untuk melakukan pengontrolan secara otomatis. Kemudian, masuk ke laminar cooling. Di laminar cooling terjadi proses pendinginan untuk mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan. Spesifikasi HRC yang diproduksi oleh PT Ekato Steel memiliki batas luluh maksimum 600 MPa. Setelah itu masuk ke daun coiler yang bertujuan untuk menggulung koil sehingga dihasilkan produk hot rolled coil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang spesifikasi alat yang dibutuhkan PT Ekato Steel dalam memproduksi HRC.
Untuk bahan baku yang kami gunakan adalah slab dengan komposisi karbon 0,21%, kromium 0,05%, iron 1,35%, mangan 0,04%, nikel 0,4%, dan silikon 0,05%. Adapun peralatan utama yang dibutuhkan adalah reheating furnace sebanyak 2 alat, sizing press 1 alat, rolling mill 1 alat, finishing mill sebanyak 5 alat, laminar cooling sebanyak 1 alat, dan coiler sebanyak 2 alat. Untuk peralatan pembantunya atau penunjang yang dibutuhkan adalah descaler sebanyak 1 alat, dan peralatan penanganan material seperti skin pass mill sebanyak 2 alat, dan coil conveyor system sebanyak 1 alat. Untuk kapasitas masing-masing alat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah neraca bahan. PT Ekato Steel memproduksi HRC sebanyak 1.716.960 ton per tahun. Maka untuk memproduksi HRC sebanyak jumlah tersebut dibutuhkan slab sebanyak 1.752.000 ton per tahun. Bagaimana menghitungnya? Untuk menghitung kebutuhan slabnya adalah kapasitas HRC dibagi yield. Yield yang dimasukkan di sini adalah 98%. Mengapa 98%? Karena 2% dari slab yang dimasukkan untuk produksi akan berubah menjadi scale, sehingga saat proses selesai, maka berat HRC yang dihasilkan merupakan 98% dari berat slab awal yang dimasukkan ke dalam proses produksi. Selanjutnya adalah perhitungan untuk kapasitas alat reheating furnace. Untuk memproduksi HRC sebanyak 1.716.960 ton per tahun, maka PT Ekato Steel akan membutuhkan slab sebanyak 1.752.000 ton yang telah dihitung sebelumnya. Jam kerja produksi PT Ekato Steel dalam setahun adalah 8.760 jam. Sehingga untuk menghitung kapasitas reheating furnace-nya, yaitu kapasitas slab dibagi jam kerja dalam setahun, maka didapatkan kapasitas reheating furnace adalah 200 ton per jam. Selanjutnya, ada perhitungan neraca panas dari PT Ekato Steel untuk memproduksi HRC menggunakan Q sama dengan M kali C kali delta T. Perubahan suhu yang terjadi adalah dari 30 derajat Celcius hingga 1250 derajat Celcius. Kalor jenis yang dipakai adalah kalor jenis baja, yaitu 450 Joule per kilogram derajat Celcius, dan massa yang dipakai adalah 100 ton alias 100.000 kg. Maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan sebesar 1220 derajat Celcius adalah 54.900.000 kilojoule. Selanjutnya ada tata letak peralatan yang diterapkan dalam proses pabrik hot strip mill PT Ekato Steel Indonesia menggunakan pola tata letak produk, di mana peralatan ditata sesuai dengan urutan proses pembuatan produk. Pemilihan tata letak ini bertujuan untuk mengurangi jarak perpindahan material dan tenaga kerja, kelancaran aliran bahan dan produk, serta biaya operasi yang murah. Bisa dilihat pada gambar, yaitu ada slab yard yang digunakan untuk menyimpan slab alias bahan baku untuk pembuatan hot strip mill itu sendiri. Lalu ada reheating furnace, descaler, sizing press, rolling mill, mandrel-less coil box. Sebelah mandrel-less coil box ada edge heater, lalu lanjut ke finishing mill, lalu laminar cooling, down coiler, skin pass mill, lalu di bawahnya ada polishing equipment, dan ada coil cooling yard, itu untuk mendinginkan coil yang sudah jadi. Coil yang sudah jadi disimpan ke coil store. Nah, coil cooling yard dan coil store berada dalam satu garis lurus. Nah, yang merah, garis merah itu adalah jalur coil conveyor system. Kurang lebih tata letak di PT Ekato Steel itu adalah sesuai gambar.
Selanjutnya ada plan site layout dari PT Ekato Steel itu sendiri, di mana tata letak seluruh prasarana dan fasilitas penunjang yang ada di PT Ekato Steel. Bisa dilihat pada gambar, apabila Anda memasuki PT Ekato Steel dari gerbang 2, Anda langsung bertemu dengan area parkir, klinik, taman, gudang administrasi. Di antara area parkir 2 dan klinik, di tengah-tengahnya ada assembly point. Dan apabila Anda memasuki dari gerbang barang, di sebelah kanan Anda akan bertemu area parkir 1. Di depan area parkir 1 terdapat kantin, musola, dan toilet. Di sebelah kiri ada gudang bahan baku, pengolahan limbah, produksi, gudang produk, dan QC. Jarak tersebut berdekatan karena untuk memudahkan kita dari proses gudang bahan baku ke proses produksi, lalu ke QC, gudang produk, dan selanjutnya pengolahan limbah. Ini berkesinambungan. Lalu maju sedikit dari gerbang barang, di dekat gudang produk ada pemadam kebakaran, K3LH, dan di belakangnya ada water plant. Nah, maju sedikit di depan musola ada gardu listrik dan bengkel alat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.